Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ketenagakerjaan Selasa jam 9.30 dengan pembahasan edukasi mengenai peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, sebelum kami memberikan edukasi mengenai peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, ada baiknya kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Nah, saya sendiri Anissa Hanifa dengan NIM B1B121005. Saya Selvi Maulina Riyadi dengan NIM B1 B121038. Saya Nadia Farhana dengan NIM B1B121055. Baiklah, langsung saja pada slide pertama, yaitu mengenai serikat pekerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, disebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan milik negara atau pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, dan demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Istilah pekerja atau buruh mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain. Kebebasan berserikat tersebut merupakan hak pekerja atau buruh yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun demikian, secara prinsip hak bersifat juga mengandung pengertian hak untuk tidak berserikat, sehingga pekerja atau buruh tidak boleh dipaksa untuk berserikat atau menjadi anggota organisasi pekerja atau buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum pekerja atau buruh beserta keluarganya. Oleh karena itu, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi, maksud saya konfederasi, serikat pekerja atau serikat buruh, tidak boleh membatasi dirinya hanya untuk kelompok-kelompok serikat pekerja atau serikat buruh. Merupakan salah satu sarana hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, yang memiliki tujuan selain mensejahterakan anggotanya, juga bertujuan mengatur suatu pergaulan hubungan industrial sehingga tercipta ketenagakerjaan dan berusaha atau industrial peace, yaitu suatu kondisi dinamis di dalam hubungan kerja di perusahaan. Slide selanjutnya mengenai keterlibatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam pergaulan hukum, terutama berkaitan dengan hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh memiliki hak menggugat atau digugat, terutama di muka pengadilan hubungan industrial, baik dalam perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang kedua, ada serikat pekerja atau serikat buruh memiliki nama dan identitas, sehingga dengan nama dan identitas tersebut, serikat pekerja atau serikat buruh dapat dituntut di muka pengadilan umum, terutama dalam kaitan dengan pekerjaan perdata. Dan yang ketiga, menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja atau serikat buruh dapat mengadakan persetujuan atau melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian kerja bersama. Baiklah, slide selanjutnya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan hubungan industrial ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, yaitu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial dibagi 4, yaitu yang pertama, perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan ialah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Salah satu jenis perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Slide selanjutnya yaitu mengenai hak yang diterima oleh pekerja dalam PHK, yaitu terdiri dari yang pertama, uang pesangon, ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja, ialah uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan masa kerja. 3. Ganti kerugian, ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, dan fasilitas perumahan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menjelaskan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh merupakan hak asasi pekerja buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut kepada setiap pekerja buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja atau buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Adanya perselisihan, baik perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan, dapat menyebabkan terganggunya hubungan industrial yang aman dan dinamis, yang pada gilirannya akan melemahkan produktivitas kerja. Apabila teori di atas diterapkan terhadap para pihak, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha, yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian kerja bersama atau PKB, maka merujuk pada undang-undang yang mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan, yaitu teori yang relevan dipakai adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya kesalahan. Pengusaha yang melalaikan kewajibannya dan telah dibuktikan menyebabkan tidak diterimanya hak-hak daripada tenaga kerja atau buruh dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pengusaha tersebut untuk melaksanakan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Bahkan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004, serikat pekerja atau serikat buruh sebagai wakil tenaga kerja di perusahaan tersebut dituntut peran aktifnya untuk memperjuangkan serta mewakili tenaga kerja atau buruh dalam mendapatkan hak-haknya. Namun demikian, apabila tenaga kerja atau buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat memberikan sanksi kepada tenaga kerja atau buruh. Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja. Apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa tenaga kerja atau buruh tersebut melakukan pelanggaran atau kesalahan berat berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja atau buruh tersebut, maka meskipun serikat pekerja atau serikat buruh diberikan kekuasaan untuk dan atas nama tenaga kerja atau buruh mewakili kepentingannya, serikat pekerja atau serikat buruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tenaga kerja atau buruh tersebut. Berdasarkan hak dan kewajiban dari serikat pekerja, maka peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sangat penting karena harus melindungi dan membela anggotanya dari pelanggaran hak-haknya dan memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, serikat pekerja mewakili pekerja yang dikenakan PHK atas ketidaksesuaian kompensasi PHK yang diterimanya pada saat dilakukannya upaya penyelesaian secara bipartit.
Kesimpulannya yaitu serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai tujuan tertentu, yaitu mewujudkan kesejahteraan semua pihak, mewujudkan produktivitas perusahaan yang berkolerasi dengan kesejahteraan pekerja atau buruh. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, tujuan serikat pekerja atau serikat buruh adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Hal ini dilakukan misalnya pada saat terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sekian pembahasan edukasi dari kami tentang peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.